The greening of religion. Agama yang semakin hijau, yang semakin pro dan ramah kepada lingkungan hidup. Demikianlah terminologi yang ditulis oleh Lynn White di tahun 2016 di jurnal akademik yang menggambarkan kecenderungan bahwa agama-agama kian lama kian ditafsir untuk lebih kepada pro lingkungan hidup. Ia melihat gejala bahwa lingkungan hidup saat ini semakin lama semakin rusak, semakin dihancurkan, dan itu tak lagi bisa diatasi semata-mata secara teknis. Kita harus menyelam lebih jauh lagi ke akar dari sebab musabab itu, dan itu adalah tidak hanya filosofi kita kepada lingkungan hidup, tapi juga teologi kita kepada lingkungan hidup. Karena itulah ia buat istilah the greening of religion. Mari kita mulai dengan berita. Ini berita di tahun 1992, deklarasi Rio dalam pertemuan PBB yang mengatakan, dan ini satu fenomena yang cukup monumental. PBB mengatakan bahwa pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika disatukan dengan perkembangan lingkungan hidup. Karena latar belakangnya saat itu, di tahun 90-an kita melihat hutan-hutan terbakar, polusi di air, polusi di udara, penyakit lahir dari rusaknya aneka lingkungan hidup itu. Akibat kampanye PBB ini, lalu kemudian menyebarlah berbagai cara orang untuk menafsir ulang berbagai ajaran agama. Maka kemudian dibedakanlah itu teologi lama dan teologi tafsir baru. Dalam teologi lama, konsepnya adalah bahwa manusia mendapat mandat dari Tuhan untuk menguasai bumi beserta isinya. Akibat mandat ini, manusia seolah-olah menjadi satu makhluk di atas bumi, dan ia pun kemudian tidak hanya menikmati bumi, bahkan juga merusak bumi. Ini teologi lama. Teologi baru berbeda, mengatakan bahwa hewan, sungai, pohon, udara adalah saudara-saudara kita. Mereka bagian dari keluarga kita. Kita bukan penguasa dari alam, bukan penguasa lingkungan, tapi semua itu, lingkungan itu bagian dari keluarga kita. Satu tokoh agama yang sangat populer soal ini adalah Fransiskus dari Assisi. Ia hidup sejak lama di tahun 1181 hingga 1226, dan kini Fransiskus dari Assisi ia diberikan anugerah semacam santo lingkungan hidup. Harinya hari 4 Oktober diperingati sebagai juga hari kita tidak hanya mengapresiasi hidupnya yang sederhana, tapi juga cara ia memandang alam semesta, lingkungan yang menjadi bagian dari dirinya. Maka sekarang ini jika kita ingin menggairahkan agama yang pro lingkungan hidup, 3 prinsipnya. Pertama adalah prinsip kesatuan, bahwa manusia, lingkungan sekitar, hewan, pohon, sungai-sungai itu adalah satu kesatuan. Mereka keluarga kita, pohon itu anggota badan kita, sungai itu bagian dari kaki kita, bumi itu ibu kita, sehingga kita ada kecenderungan untuk merawatnya. Kedua juga, prinsipnya adalah keseimbangan. Ada yang kita tebang, tapi ada yang kita tumbuhkan. Ada yang kita ambil, tapi ada yang kita rawat. Ada yang kita lakukan untuk sedikit merusak itu karena keperluan kita, tapi pun kita kemudian membuat satu reboisasi di sana sehingga terjadi keseimbangan. Prinsip ketiga adalah keberlanjutan, bahwa pembangunan ini harus keberlanjutan, dan itu hanya mungkin jika alam diproteksi, alam dicintai, lingkungan dihijaukan. Hari ini kita kumpul teman-teman esoterika, sekalian kita memperingati hari Fransiskus Assisi. Kita gairahkan agama yang semakin pro kepada lingkungan hidup, the greening of religion. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny Jia.